Selamat pagi Sitri. Luar biasa saudara, masih hari ini bangun pagi-pagi untuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Percaya saudara excited untuk cari Tuhan. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di tengah apapun juga yang terjadi, kita tahu Tuhan baik dan rencana indah buat kita. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku, luar biasa Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, oh Tuhan sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita, nyatakan syukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur oh Tuhan, syukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes, Tuhan. Percaya dalam lembah kekelaman pun Kau beserta kami Bapa. Dalam lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu
lembah kelam, tiada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, oh Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya, hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami menaikkan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, oh sebab Engkau Allah yang setia. Oh, Kau tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Oh, hati kami percaya tiada Allah seperti Engkau, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, oh Jesus, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Mari jemaat kita naikkan kidung pujian kita, nyanyian sorak-sorai kita. Syukur kita hanya kepada Tuhan, kepada Yesus, sebab Dia yang paling baik untuk kita. Terima kasih untuk kesehatan yang diberikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk income yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang baik yang Kau sediakan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk teman lingkungan gereja kami Tuhan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau bersyukur Bapa. Kau luar biasa Tuhan. Yes, thank you Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer,
bright morning star. All the heavens shout your praise. Come on, let's worship Him. All creations bow to worship You. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Let's sing this song together. Katakan, beautiful Savior you are, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All great heavens shout your praise, oh Jesus. All creations bow to worship You. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, how wonderful You are, how beautiful, name above every name, exalted, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kamu katakan, we love You Lord. I will sing forever, Jesus I love You, Jesus I love, and we will sing, we'll sing forever, Jesus I love You, Jesus I love, and we will sing, we'll sing forever, Jesus I love You, Jesus I love You. How wonderful, how beautiful, name above every name. We exalt Your name high, Lord. High. How wonderful, how beautiful, Jesus Your name, name above every name, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, what wonderful name. Tuhan, nama Engkau nama yang indah Bapa. Tuhan, Engkau juru selamat yang indah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan untuk orang-orang seperti kami Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, tidak ada cara lain Tuhan kami mengembalikan kebaikan kami Bapa selain kami memuji Engkau Tuhan. Untuk kami mau mengenal Engkau hari lepas hari Bapa. Tuhan, kami mau haus akan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Bapa. Mau belajar Tuhan untuk tidak hanya mengejar berkat-Mu Tuhan, tapi kami mau mengejar hadirat-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Halo, selamat pagi semuanya, pada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Saya Joshua Winarta. Kembali di channel online ini, saya mau menyampaikan pesan mengenai loyalitas, kesetiaan kita teruji waktu kita seorang diri. Bukan lagi saat lagi ramai-ramai, tapi seorang diri. Ini dimulai dengan sebuah kisah mengenai seorang di Jepang yang telah mendirikan bangunannya selama 5 tahun sebelumnya. Dia telah mendirikan rumah tersebut dan dia membongkar rumahnya
Dan tembok di Jepang itu kebanyakan ada hollow, ada rongganya. Waktu dia bongkar, dia temukan di temboknya dia itu ada seekor cecak yang kakinya itu tertembus kena paku. Tapi dia terpesona bagaimana mungkin seekor cecak selama 5 tahun bisa hidup dan kakinya itu terpaku. Bagaimana dia bisa hidup dan mendapatkan makanan tanpa menggerakkan badannya. Akhirnya dia berhenti dari semua pekerjaan dan dia memperhatikan. Gak berapa lama kemudian ada seekor cecak lain yang memberikan makanan. Ini sebuah loyalitas yang luar biasa. Seekor cecak yang lain memberikan makan selama 5 tahun. Ya, teruji kesetiaannya meskipun cecak yang kakinya itu kena paku nggak memberikan kontribusi apa-apa. What a story, luar biasa. Nah, dalam Alkitab juga banyak ditulis mengenai soal kesetiaan dan loyalitas. Dalam Amsal 20 dikatakan, a faithful man who can be found. Orang yang setia bisakah ditemukan. Juga di Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Nah, belum lama ini saya bertemu dengan seorang wanita muda yang mau untuk konseling mau menikah. Dan dikatakan, pastor saya mau menikah kalau saya pernikahan itu hanya mau happy aja, saya nggak mau pernikahan saya jadi susah. Ngapain saya menikah untuk jadi susah? Lebih baik saya nggak usah menikah. Lalu saya katakan sama dia, betul kita menikah bukan untuk mau susah, tetapi di dalam saat kita mengalami kehidupan itu ada saat susah atau saat senang. Itu sebab kita dibuat janji pernikahan pada saat dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Jadi karena kita bisa berputar pada saat kita bisa naik di atas ataupun bisa turun. Jadi masa susah itu bisa saja terjadi anytime. Nah, sekarang juga kita lagi masa-masa pandemik, ini juga masa-masa yang sulit. Justru inilah pada masa-masa sulit kita ini dibentuk oleh Tuhan dalam kesendirian kita. Seperti Tuhan ini menekan tombol pause ya. Karena kita terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk, mungkin nggak menganggap relationship itu suatu yang berharga, casual aja. Saya juga bisa ketemu lagi kapan bulan depan. Nah, saya percaya masa-masa sekarang ini Tuhan lagi berkata pada saudara melalui the inner voice dengan suara yang lembut. Ya, siapa teman saudara yang bisa menopang dan bergaul bersama-sama dengan saudara? Sebab jangan buang-buang waktu dengan orang yang nggak satu tujuan bagi saudara. Ya, at the end of the day, karena ada orang yang datang masuk dalam kehidupan kita itu hanya sebentar. Ada yang orang datang dalam satu musim, dan ada orang yang tinggal sama kita for a lifetime. Nah, hargailah orang-orang yang datang, yang membangun bersama-sama dengan saudara. Demikian juga kita dipanggil untuk masuk dalam satu perusahaan, bukan saudara memilih, tapi saudara, Tuhan telah memilih saudara untuk ada di situ. Yohanes 15 saya katakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu, supaya engkau ini pergi dan menghasilkan buah. Nah, Yesaya 43 juga mengatakan bahwa Yakub aku panggil, tetapi Israel aku bentuk. Nah, saya percaya pada masa-masa yang sulit juga Tuhan membentuk kita dalam kesendirian kita seperti ini. Jadi Yakub juga harus bergumul, ya, ketemu sama Tuhan, ya, jadi di battle, ya, sampai Tuhan berjumpa dengan dia dan dia mengatakan how awesome, betapa hebatnya tempat ini. Kalau aku kembali dari perantauan, ya, aku akan memberikan perpuluhan dan membangun mesbah di sini dan mengingat. Itu rumah Tuhan yang dia hargai pada saat itu di battle. Nah, kembali mengenai definisi daripada loyalitas, saya membacakan loyalty is the ability to put others before yourself and stick with them in the good time and the bad times. Kemampuan untuk menaruh yang lain sebelum diri Anda dan terus bersama-sama dengan mereka pada saat senang atau pada sulit. Dengan kata lain, loyalitas adalah Anda punya keputusan untuk mau bersama-sama dengan orang yang Anda kasihi, yang Anda terpanggil untuk bersama dengannya pada saat-saat sulit ataupun pada saat sudah, karena saudara dipanggil untuk hal tersebut. Nah, kita dipanggil untuk punya hidup yang berkelimpahan, kita dipanggil untuk masa depan yang cerah. Tapi bagaimana rencana Tuhan dibuka, kita nggak tahu kadang-kadang. Dan kita hanya mengikuti saja rencana Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang yang Tuhan telah pertemukan, dan biar kita ini bisa stick, bisa bersama-sama dengan dia. Nah, kita bisa belajar mengenai kesetiaan dari banyak pahlawan iman, seperti Musa, dia adalah orang setia dengan semua ketetapan-ketetapan Tuhan dalam membangun rumah Tuhan, ya, the tabernacle juga dia bangun bagaimana ruangan luar, ruangan tengah, ruangan kudus, ruangan maha kudus, dia sangat detail dan dia nggak ada yang missing di situ. Dalam Ibrani 3 kan bahwa Musa adalah seorang pelayan yang setia. Tapi lebih dari itu juga dikatakan Yesus adalah seorang anak yang setia yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya lah kita. Dia anak yang setia sampai mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai Ruth dan Naomi. Ini kisah yang luar biasa. Ini kan mengajarkan untuk kita berhati-hati dalam memilih teman, ya. Lalu berhati-hati dengan apa yang kita dengar, ya, dan berhati-hati dengan tangan kita.
Saya langsung bacakan dari Rut 1 ayat 16. Di situ Rut diminta oleh Naomi untuk pulang kembali oleh karena Naomi mau pulang ke Israel karena Rut datangnya dari Moab. Dan dikatakan oleh Rut berkata kepada Naomi, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. What a statement! Dari seorang Moab yang nggak kenal Tuhan, tapi akhirnya dia menikah dengan anak daripada Naomi, Mahlon di situ. Dan meskipun akhirnya dia meninggal, tapi dia tetap untuk mau tinggal bersama dengan Naomi. Nah, Ruth punya pilihan, sebenarnya dia masih muda, cantik, dia bisa aja ngapain repot-repot ngurusin mama mertua, ampun, ya banyak urusannya gitu. Tapi dia tahu bahwa yang pertama ini yang membuat dia ini jadi bersuka cita. Dan saya juga percaya saudara perlu berhati-hati dengan apa yang saudara dengar. Karena apa yang Anda dengar itu akan mempengaruhi pikiran dan iman saudara. Dalam Rut 1 ayat 6 dikatakan, sewaktu Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memelihara umatnya, dia putuskan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Jadi kisahnya secara singkat mengatakan demikian. Jadi sebelumnya Naomi bersama dengan suami Elimelek dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, tinggal di Bethlehem Yehuda. Dan dalam Rut 1 ayat 1 dikatakan, terjadilah kelaparan dan dia meninggalkan Bethlehem Yehuda dan pergi ke Moab. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa Bethlehem Yehuda artinya Bethlehem itu tempat rumah roti. Yehuda tempat penyembahan. Tapi sangat mengenaskan sekali, rumah yang harusnya ada roti tidak ada roti, kelaparan. Kalau kita ambil aplikasinya maksudnya apa? Seharusnya rumah Tuhan, gereja itu tempat yang menyenangkan, tempat penerimaan, tempat ada penyembahan. Tapi enggak lagi menyenangkan, enggak lagi tempat penyembahan, tapi jadi tempat penghakiman. Jadi banyak orang menghakimi, jadi orang jadi meninggalkan gereja karena merasa enggak diterima. Jadi ada banyak roh seperti orang Farisi yang menghakimi. Dan itu yang terjadi, dan dia pergi ke Moab. Nah, Moab tempat artinya adalah washing pot, tempat pembasuhan, tempat yang tidak ada artinya. Dari tempat yang baik, ya, yang seharusnya dia bisa pelarat, tapi dia meninggalkan ke tempat pembasuhan dan dia nggak dianggap. Waktu dia tempat nggak dianggap, dia kehilangan segalanya, kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya, dan dia harus kembali. Jadi sebenarnya kisah ini terjadi oleh karena Naomi dengan suaminya Elimelek itu memulai gara-gara. Bapak Ibu, seringkali ada banyak masalah itu yang disebabkan oleh karena kebodohan kita sendiri, oleh karena ignorance kita. Kadang-kadang kita nggak melihat persediaan atau provisi dari Tuhan, kita meninggalkan rumah Tuhan dan kita akan pergi ke tempat yang lain kalau Moab. Tapi puji syukur pada Tuhan, dikatakan bahwa Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Jadi satu kabar baik yang saya memberitakan pada Bapak Ibu yang mendengarkan online ini, kabar baiknya bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Meskipun saudara seorang diri pada saat ini, ketahui bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan punya rencana bagi saudara, ada tujuan kekal bagi saudara. Dan saya percaya pada masa-masa seperti ini, saudara bisa mengalami Tuhan. Bukan saat lagi ramai-ramai sebagai gathered church, tapi saudara sebagai scattered church, sebagai gereja yang sedang disebar, saudara bisa mengalami Tuhan. Ini seperti masa-masa sedang di pause, berhenti dari semua kesibukan. Seringkali kita sibuk, gak punya waktu lagi untuk benar-benar ibadah sama Tuhan, atau menganggap relationship dengan orang lain sebagai hal yang casual. Nah, saya percaya saudara akan menghargai hubungan dengan orang-orang yang saudara terpanggil. Saudara akan menghargai hal ini setelah masa-masa pandemik. Saya percaya ibadah saudara itu akan berubah setelah masa-masa seperti ini. Dan jadi saya mau katakan, hal yang pertama yang perlu kita dengarlah kabar baik buat Tuhan bisa pulihkan saudara. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kita perlu rajin dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebab tangan yang rajin itu mendatangkan kekayaan, tapi tangan yang lambat itu hanya membawa kita menjadi malu. Nah, Ruth adalah orang yang rajin. Dia mau mendengar apa yang Naomi-nya katakan, pergilah ke ladang untuk engkau mengambil berkas. Sebenarnya Ruth bisa punya pilihan, kamu ibu mertua udah tua hanya ngatur aja, ya aku memungut seperti pengemis ngambil, seperti yang hina. Mungkin posisi Anda sekarang seperti Ruth, hanya hidup dari berkas-berkas, hanya hidup dari sisa-sisa. Tapi kalau Anda rajin, percayalah tangan yang rajin itu mendatangkan kekayaan. Kalau Anda udah rajin, Anda punya kualitas sebagai orang yang diberkati, orang yang kaya.
Karena saya belum pernah ketemu sama orang yang kaya yang nggak rajin. Mereka selalu orang yang rajin ya. Rajin untuk mengasah talenta mereka, keuangan mereka, hubungan mereka. Seperti itu. Bahkan Amsal 31 berkata istri yang cakap adalah orang yang rajin dengan tangannya. Ya, mempersiapkan segala sesuatu waktu suaminya sedang istirahat, anaknya sedang istirahat. Dia sibuk ya, membeli ladang, mengatur, dia menenun. Itu luar biasa. Jadi pertanyaan saya kepada saudara, pertama, apa yang saudara lakukan dengan tangan saudara pada saat-saat ini? Apa saudara pakai untuk mengetik, membuat jurnal, atau membaca buku, atau Anda hanya megang remote control, hanya nonton film? I'm not against nonton untuk Netflix atau yang lainnya, boleh. Tapi saya mau dorong saudara untuk melatih pikiran Anda jadi tajam. Bukan hanya nonton, tapi kalau Anda nonton saja, itu seperti bubur, karena nggak, bubur tuh tanpa lakukan apa-apa is nothing. Jadi jangan sampai pikiran Anda kayak bubur, nggak ada isinya, nggak tajam. Ya, saya berdoa supaya pikiran Anda tajam setelah masa-masa pandemik, Anda mengenal Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Jadi yang pertama, apa yang Anda dengar itu sangat penting. Yang kedua, apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda. Yang ketiga, berhati-hatilah memilih teman Anda. Karena teman Anda itu either make you or break you. Karena ada orang yang datang untuk musim yang pendek, ada orang yang datang untuk musim panjang, ada orang datang untuk waktu yang lambat. Anda mesti tahu teman apa yang ada di sekitar Anda. Di saat Anda senang, banyak orang mengaku mengenal teman pada saat resepsi. Tapi pada saat susah, Anda akan mengenal teman Anda, siapa yang bersama dengan Anda, yang mau berdiri, berdoa, dan untuk menguatkan saudara. Nah, jadi itu aja pesan saya. Saya percaya pada masa-masa seperti ini, saya percaya Tuhan bisa membongkar apa yang dalam hati kita, dan kita buat inventory list lagi siapa-siapa yang menjadi teman dan sahabat kita, dan kita mesti menghargai hal itu. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan menebus dari kita seperti Boas itu menebus Ruth, dan akhirnya dia menikahi Ruth dan menjadi pemilik warisan semuanya. Tuhan memberkati setiap saudara. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahmu. Kenapa memikul sendiri susah dan pencobaan? Bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Dia mengerti air matamu, tahu batas kekuatanmu. Yesuslah penolong setia, berharaplah padanya. Dia mengerti air matamu, tahu batas kekuatanmu. Yesuslah penolong setia, berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Bapak Ibu, pada saat ini kita percaya bahwa Yesuslah sumber pengharapan kita. Dia juga yang menebus kita seperti Boas di dalam Ruth. Dia yang menebus Ruth dan juga Naomi. Saya percaya pada saat sulit seperti ini, kalau saudara mau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Bisa saja pada saat ini keadaan sulit di masa-masa ini, tapi percayalah, sebagaimana kegelapan telah datang, terang Tuhan telah terbit atas kita. Jadi kalau saudara mau buka hati pada saat ini, Roh Kudus yang berkata pada setiap saudara, Bapak Ibu pada saat ini, buka hati saudara, karena saudara bisa mendengarkan suara Tuhan pada saat ini. Suara yang lemah lembut itu, suara yang berbicara pada hati kita.
yang membawa kita kepada kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba mengucapkan firman Tuhan. Pada saat ini biar kerajaan Tuhan datang, biar Roh Kudus menghibur, menjaga setiap orang mendengar firman Tuhan ini. Bahwa Engkau penebus kami, Yesus, kalau sobat kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Biar kami boleh bergaul erat dengan Roh Kudus, dan rahasia kerajaan, rahasianya untuk dalam kelimpahan diberikan kepada kami. Kami berdoa pada masa-masa seperti ini, terang Tuhan telah terbit atas kami. Aku ucapkan berkat pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Jangan kau takut, jangan menjadi gentar, karena Tuhan telah menyertai setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau untuk bisa telepon kami atau mau kontak kami lebih lanjut melalui channel ini, silakan. Kami siap untuk melayani saudara dan berdoa bersama-sama dengan saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Saya tuh suka banget sama wangi-wangian. Pokoknya kalau ruangan tuh wanginya harum tuh saya suka banget. Saya juga suka sama parfum. Ngomong-ngomong soal harum, kita tuh sering banget dengar kalau ketika kita kasih persembahan, banyak yang berdoa supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dupa yang harum di hadapan Allah itu? Dalam Keluaran ayat 29, di dalam Keluaran itu, ayat 29 itu ada 3 ayat di mana Tuhan menyebut kata persembahan yang harum berulang-ulang. Ada di ayat 18, 25, dan 41. Banyak orang berpikir persembahan itu yang berkenan adalah kalau yang jumlahnya besar, atau kalau yang bisa dilihat orang-orang, nih kalau aku nyumbang nih, itu bisa jadi berkenan di hadapan Allah. Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang dimaksud dengan persembahan yang harum? Kalau menurut saya itu bukan persembahan yang harum. Karena setiap manusia punya wangi favorit masing-masing. Ada yang suka wangi kopi, ada yang suka wangi bunga, ada yang suka wangi buah yang fresh-fresh. Semua orang punya wangi favorit masing-masing. Begitu juga dengan persembahan. Apa sih persembahan favorit kita buat Tuhan? Apa sih yang kita bisa kasih dengan ketulusan hati kita, sincerity kita untuk kita kasih untuk Tuhan? Apakah itu waktu kita? Atau apakah itu talenta kita? Atau materi? Di mana kita memiliki itu dan kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Itu adalah persembahan yang harum yang akan Tuhan terima dan bikin Tuhan senang. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita kasih, baik itu waktu kita, talenta kita maupun materi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesehatan, untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan di masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat ini Tuhan tidaklah mudah bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup kami karena ada serangan COVID ini ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan perlindungan-Mu itu tiada akhirnya Tuhan, tiada habisnya ya Bapa. Tuhan, kami juga yakin Tuhan berkat-Mu akan turun ke atas kami terus Tuhan dalam segala masa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, walaupun di dalam kesusahan ini Tuhan, kami ingin belajar untuk tetap memberi kepada-Mu ya Bapa. Kami ingin tetap belajar untuk persembahkan persembahan kami yang harum Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan kudus dan terima Tuhan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.